Shalom saudara, silakan duduk. Thank you buat tim PAW. Saya menikmati sekali hari ini ya. Shalom teman-teman, hari ini saya menggantikan Ko David ya, karena beliau berhalangan. Dan hari ini saya ingin share tentang apa yang saya renungkan beberapa waktu terakhir ya. Mungkin beberapa yang di next juga sudah dapat secuplik, tapi tenang saja, masih banyak hal-hal yang lain ya. Oke, jadi saya hari ini ingin share tentang kata-kata ini dapat dipercaya dan sebenarnya saya mau intro aja dari lagu yang terakhir tadi ya. Kalau Dian tadi share tentang pengalamannya, saya juga punya pengalaman dengan lagu ini saudara. Dan nanti ada satu poin yang akan saya singgung tentang hal ini. Tapi kira-kira beberapa tahun yang lalu saya lupa ya. Saya ada di kondisi di mana merasa overwhelmed dengan semua. Merasa kecapean, merasa menghandle banyak hal dan saya nggak mampu gitu. Saya merasa bahwa saya sudah begitu berusaha tetapi tidak ada apresiasi, tidak ada hasil, tidak terlihat jalan keluar dari apa yang sedang saya pergumulkan gitu ya. Dan kemudian sampai satu ketika saya juga terjebak pada comparing dengan orang lain, bagaimana orang itu seperti orang lain, ya namanya rumput hijau rumput tetangga katanya selalu lebih hijau ya daripada rumput sendiri gitu. Saya melihat kehidupan orang lain kok enak ya, tidak seperti effortless tapi kemudian banyak diapresiasi orang dan sebagainya. Di situ kemudian saya berpikir, ngapain saya melakukan ini? Ngapain saya harus sibuk-sibuk, kenapa saya harus berusaha seperti ini? Ada banyak hal yang saya lepas gitu ya. Ada banyak kepercayaan yang saya pada waktu itu lepas gitu dan saya cenderung menolak kalau diberi sebuah kepercayaan. Dan itu justru jadi satu setback atau kemunduran ya dalam kehidupan kerohanian saya dan saya semakin frustrasi dengan hidup saya waktu itu. Dan saya merasa hidup saya tidak berarti, tidak bermakna, tidak ada sesuatu yang saya lakukan gitu ya dengan baik dan benar. Sampai kemudian itu berjalan cukup lama saudara dan itu membuat saya cukup depresi waktu itu ya. Sampai kemudian ayat ini tuh muncul. Ini by the way yang sekalipun dagingku habis lenyap gitu kan. Itu ada ayatnya, saya lupa ya di Mazmur sekian gitu. Karena Mazmur terlalu banyak gitu. Tetapi ayat itu membawa saya kepada pengertian yang baru bahwa kalau kita bersama dengan Tuhan, meskipun sepertinya daging kita habis lenyap gitu kan, tetapi ternyata enggak gitu. Nah, kenapa enggak? Ini yang saya mau ceritakan gitu. Jadi thank you buat Dian karena cukup memberi intro ya. Kayaknya kita secara profetik terkonek gitu. Nah, dapat dipercaya. Saya akan cerita tentang sebuah cerita yang cukup populer yang teman-teman tahu ya. Pasti tentang Petrus berjalan di atas air dan saudara buat saya ini saya maknai sebagai sindrom newbie gitu ya. Newbie dalam hal apa? Dalam hal kerohanian gitu. Jadi kenapa newbie? Karena nanti saya akan ceritakan gitu ya. Jadi saya menanggapi Petrus ini adalah orang yang newbie, yang baru mengenal Tuhan gitu ya, yang pengenalannya kepada Tuhan itu masih sepotong-sepotong, dan itulah kenapa dia mengalami kejadian ini. Nah, ini adalah kronologisnya, saya berharap yang belakang bisa kelihatan ya. Kira-kira ayatnya seperti itu, bisa dibaca sendiri, dan saya ingin menjelaskan kronologisnya. Di mana pada waktu itu, Yesus baru saja selesai memberi makan 5.000 orang. Kita tahu itu mujizat yang luar biasa ya. Dari 5 roti dan 2 ikan, Yesus berdoa dan memberkati gitu kan. Dan kemudian itu adalah mujizat penyediaan saudara. Bayangin, dari sesuatu yang tidak ada. Dan bahkan murid-muridnya itu bilang, suruhlah mereka pergi ke kota untuk membeli makan gitu kan. Tapi Yesus bilang apa? Enggak, kamu yang harus menyediakan. Gitu kan. Dan pada waktu itu solusi Yesus adalah apa? Dia berdoa dan memberkati dan mujizat atau kasih karunia itu Tuhan itu turun. 5.000 orang laki-laki saja itu bisa puas makan dan bahkan sisa gitu ya. Kalau nggak puas kan nggak sisa gitu. Karena ini artinya sisa berapa? 12 keranjang ya betul ya. Kan
Kalau anak sekolah minggu pasti hafal. 12 keranjang, artinya apa? Mereka makan sampai kenyang, sampai nggak mampu lagi makan, kira-kira seperti itu. Ini adalah satu tipikal mujizat dari Tuhan, saudara. Tuhan itu kalau memberi sesuatu, itu seringkali overwhelming, seringkali itu lebih. Kenapa? Karena ada maksudnya, saudara. Kalau Tuhan memberi lebih, berarti itu intentionnya adalah supaya kita bisa memberkati orang lain sebenarnya. Tapi dari sini kita itu bisa melihat bahwa murid-murid itu baru mengalami kejadian yang luar biasa di mana seharusnya mereka tidak takut akan yang namanya penyediaan gitu ya. Terus kemudian setelah mujizat itu, seperti biasa Yesus itu punya kebiasaan untuk berdoa gitu. Dan karena Yesus mau berdoa, maka dia menyuruh murid-muridnya berangkat terlebih dahulu. Tapi saya percaya saudara bahwa ini punya satu maksud. Nggak kelihatan ya? Oke. Ini punya satu maksud. Saya percaya Yesus sedang dituntun oleh Roh Kudus. Kita perlu tahu bahwa seluruh pelayanan Yesus itu dipimpin Roh Kudus. Amin. Karena pada waktu sebelum dia pelayanan, dia dibaptis dan pada waktu itu Roh Kudus turun ke atas dia dan menguasai dia. Saya percaya Roh Kudus menuntun dan membuat timingnya Yesus itu selalu pas. Sehingga apa? Yesus itu bisa mengajarkan banyak hal kepada para muridnya. Dan ini salah satu hal yang Yesus ajarkan gitu. Yesus menyendiri untuk berdoa. Ini satu poin yang sebenarnya sangat penting dan menjadi inti dari efektivitas pelayanan Yesus ya. Bahkan kita akan bisa melihat bagaimana Yesus setelah berdoa, dia punya iman yang kuat. Pada waktu Yesus berjalan di atas air, saudara perlu tahu bahwa angin sakal itu sudah terjadi, saudara. Ini bisa dilihat ya. Bahwa kira-kira jam 3 malam, bla bla bla, murid berjalan di atas air. Ayat sebelumnya itu kalau saudara baca, saudara akan menemukan bahwa angin sakal itu sudah terjadi. Jadi Yesus berjalan di atas air itu bukan dalam kondisi tenang airnya. Tetapi angin sakal sudah terjadi. Tetapi Yesus tetap bisa berjalan di atas air. Nah, kalau kita bandingkan dengan Petrus, kita akan tahu bahwa Petrus tenggelam, Yesus tidak. Kenapa itu terjadi? Karena Yesus punya kekuatan di dalam doa, saudara. Cuman saya nggak lagi mau bahas tentang itu, tapi itu satu poin penting. Bahwa bagaimana mata kita memandang itu akan menentukan kekuatan pijakan kita, saudara. Dan kalau kita maknai kehidupan kerohanian kita atau kehidupan kita sehari-hari ini, sebenarnya mirip berjalan di atas air, saudara. Sadar atau tidak, sebenarnya tidak banyak hal yang kita bisa jadikan pijakan secara kuat. Gitu ya. Dan kita juga tahu bahwa Tuhan itu akan menyingkirkan hal-hal yang bisa tergoncangkan gitu kan. Dan semua hal yang kita anggap sebagai confidence yang itu bukan berasal dari Tuhan. Bagaimana kita punya rasa percaya diri, mungkin karena kekuatan kita, mungkin karena kemampuan kita berusaha, mungkin karena kepandaian kita, kecakapan kita, kecakapan dan kecakapan. Apapun itu tidak bisa jadi satu dasar dan fondasi yang kuat. Kita tahu itu, kita sering mendengarkan khotbah tentang itu. Dan by the way, teman-teman pasti tahu Petrus itu siapa? Siapa Petrus? Petrus itu nelayan. Saya nggak pernah menemukan nelayan yang nggak jago berenang gitu. Bisa ngerti maksud saya? Seharusnya pada waktu dia masuk ke dalam air, itu sama seperti kalau, itu seperti playgroundnya dia, betul ya? Dia udah biasa banget, mungkin dia bisa menyelam tahan di dalam air 3 menit gitu kan. Karena dia adalah nelayan, terbiasa dengan air. Dia bukan kayak kucing yang kena air tiba-tiba lompat kan gitu. Tapi dia adalah nelayan, saudara. Dan nelayan yang berpengalaman. Tetapi anehnya, pada waktu dia melihat angin sakal itu, dia tenggelam. Artinya apa? Ini yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita. Kita tuh kadang bukan tidak punya kemampuan, saudara. Tapi kemampuan kita kecil, karena kita gagal melihat hal yang benar. Gitu. Tetapi kemampuan kita membesar pada waktu kita melihat kepada Yesus. Ini coba bayangin ya, ini adalah salah satu ciri khas atau tipikal kasih karunia, saudara. Kita tuh bisa berjalan, semua orang bisa berjalan, itu normal, netral. Kita bisa berenang, itu normal, netral. Tapi pada waktu kita terlalu melihat masalah, kecillah kekuatan kita, betul? Ada ayat yang bilang seperti itu. Kecillah kekuatan kita. Bahkan orang yang jago berenang seperti Petrus, jadi tidak bisa berenang karena terlalu panik. Betul ya? Kalau teman-teman pernah belajar tentang cara menyelamatkan orang dari tenggelam, hal yang pertama yang harus dihindarkan adalah jangan menolong dia pada waktu panik.
Karena orang panik itu, dan kita bisa terluka sendiri gitu. Karena orang panik nggak bisa ditolong. Tunggu sampai dia sudah agak nyerah gitu kan, sudah mau tenggelam, habis kekuatannya, maka disitulah waktu kita menolong. Kita bisa pegang tangannya dan kita bisa angkat dia. Dan seringkali Tuhan seperti itu sama kita, saudara. Betul? Kenapa seringkali kita menganggap, Tuhan mana pertolonganmu? Sama, Petrus juga ngomong. Ini ya, next kok mati? Ya udah itu ya, sambil dibenerin. Sama, seperti Petrus, dia bilang, Tuhan tolong. Lucu sekali saya pikir gitu ya. Nah ini, tapi kemudian ketika dirasakan tiupan angin, takut laya dan mulai tenggelam lalu teriak, Tuhan tolonglah aku. Seorang yang jago berenang, minta tolong karena dia tenggelam. Itu adalah tipikal orang yang salah melihat atau berfokus. Gitu. Betul? Tangkap maksud saya. Tetapi uniknya pada waktu kita bisa melihat hal yang benar, orang yang tidak bisa berjalan di atas air, jadi berjalan di atas air. Itu adalah takaran kekuatan kita, saudara. Kita yang normal tidak bisa berjalan di atas air, betul? Kita yang normal, Petrus yang normal bisa berenang. Petrus yang panik tidak bisa berenang. Petrus yang melihat Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Ada tingkatannya. Dan itulah yang saya mau tekankan kepada kita saat ini gitu. Apa yang kita lihat itu akan menentukan. Dan yang menarik ini saya mau selesaikan kronologinya ya. Nah ini, merasakan angin sakal, muridnya Yesus menenangkan, Petrus menenang. Oke, selesai. Nah, ini adalah point of view Petrus, Keluaran 33 ayat 13. Maka ini Petrus itu punya dua point of view pada waktu itu. Dan saya percaya setiap kita pada waktu kita menjalankan kehidupan kita memiliki point of view ini. Point of view yang pertama adalah kita selalu akan berusaha untuk punya point of view yang benar, yaitu kita mau keluar dari zona nyaman, betul ya. Sama seperti Petrus, dia mempunyai langkah iman. Dia keluar dari perahunya dan menginjakkan kakinya di atas air. Ini adalah tanda orang yang mau keluar dari zona nyamannya dan kemudian dia mau mencoba. Gitu. Dan kenapa saya bilang tadi ini adalah sindrom newbie atau sindrom orang yang baru gitu ya mengenal Tuhan. Karena dia tidak punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Sehingga pada waktu dia kena tekanan sedikit, dia kena ancaman sedikit, point of view-nya berubah, saudara. Itu. Tidak kokoh. Mudah goyah, gitu kan. Point of view yang benar, mau keluar zona nyaman, dia taat. Bahkan dia tuh bilang, Tuhan, kalau engkau mau, maka suruhlah aku keluar dan berjalan di atas air. Dan Yesus bilang apa? Datanglah, datanglah. Jadi Petrus itu nggak sembarangan gaya-gaya gitu ya, mau mencoba untuk berjalan di atas air. Dia tunggu Yesus memerintahkan, dan Yesus akhirnya memerintahkan. Dan benar dia bisa berjalan di atas air, gitu kan. Itu makanya kenapa saya bilang sempat berjalan di dalam kasih karunia, seperti yang tadi saya bilang ya. Orang yang berjalan di dalam kasih karunia itu akan memiliki kekuatan double porsi, saudara. Kekuatan yang membuat kita mampu menjalankan hal-hal secara supranatural. Dan ini yang saya mau tekankan buat kita hari-hari ini. Apakah kita ini bisa melihat bahwa di balik kita itu selalu ada sesosok figur yang akan memampukan kita untuk melakukan perkara-perkara besar. Saudara. Saya nggak tahu apa yang kita sedang perjuangkan hari-hari ini. Mungkin kita sedang mengalami problem finansial. Mungkin kita mengalami masalah dalam nilai kita. Kita mungkin mengalami masalah dengan hubungan. Kita mungkin mengalami masalah. Setiap orang punya masalah, saudara. Tapi satu hal yang saya mau garis bawahi. Setiap kali ada hal yang tidak mampu kita handle. Saudara ingat. Ada Tuhan yang akan memampukan kita dengan cara-cara yang ajaib. Nanti saya akan ceritakan semua gitu ya. Tetapi sindrom newbie itu membuat Petrus hanya sejenak saja bisa merasakan kasih karunia dan membuat dia mengalami point of view yang salah.
Dia merasakan tiupan angin, itu kata kuncinya saudara. Jangan rasakan masalahmu, tapi rasakan Tuhan. Amin. Masalah tekanan itu bukan buat dirasa-rasakan saudara. Gitu ya. Dan gak enak juga rasanya gitu ya. Tapi saya itu selalu bingung, saya sendiri sebagai manusia, saya merasa menikmati masalah itu menyenangkan. Betul gak? Apalagi orang cermat ya, yang dipikirin terus gitu kan. Padahal dipikirin juga gak selesai-selesai gitu kan. Ngomel sama orang juga gak selesai. Apalagi, saya tuh merasa ya, sebagai seorang cermat, saya itu selalu punya backup plan of backup plan. Maksud saya kalau saya punya rencana itu saya bisa punya alternatif 4-5. Kalau nggak bisa ini, saya akan lakukan ini. Kalau nggak bisa ini, saya akan lakukan ini. Tapi saya itu temukan saudara, bahwa ternyata banyak kali kejadian di mana planning saya semua gagal saudara. Apa yang saya pikirkan bisa, ternyata nggak bisa. Gitu. Dan disitulah saya itu ngerti bahwa Tuhan tidak ingin kita itu bersandar pada pengertian kita. Amsal ya bilang, janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri, tetapi percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan inilah maksud Tuhan gitu. Nah, disitulah Yesus berkomentar saudara. By the way, intro saya panjang ya ternyata. Gak apa-apa, karena ini penting. Untuk menjelaskan konteksnya ini penting saudara. Yesus bilang seperti ini, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, bla bla bla, dan hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Hai orang yang kurang percaya, kenapa engkau bimbang? Kata kurang percaya di situ nanti saya akan detailkan, tapi kita bisa melihat di sini ayat-ayat pembandingnya ya, ada di Matius 16 ayat 8 sama Lukas 12 ayat 28. Di situ kita bisa melihat sama, pakai kata-kata hai orang yang kurang percaya, dan itu ditujukan untuk apa? Perkara-perkara yang sepele. Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikianlah didandani Allah terlebih kamu, saudara. Ini bicara tentang penyediaan Tuhan. Ini bicara tentang hal-hal yang sangat mendasar dalam kehidupan kita. Hari ini makan apa gitu kan. Saya pernah cerita, saya yakin saya pernah cerita tempat ini. Saya tuh pernah mengalami kekhawatiran yang membuat saya tuh ciut sekali iman saya. Saya berpikir besok itu tidak ada hari esok. Padahal semua hal itu sebenarnya masih berjalan dengan baik. Keluarga saya utuh, saya masih punya rumah untuk bernaung gitu kan. Semuanya masih ada. Bahkan secara finansial dana darurat saya masih aman, tidak tersentuh. Tetapi saya bisa khawatir besok saya makan apa. Begitulah orang yang terganggu point of view-nya, tidak bergantung dan tidak berpegang pada Tuhan. Disitulah saya sadar kita nggak bisa punya point of view mengandalkan apa yang kita punya. Nah, saya mau bahas tentang ini. Orang yang kurang percaya di situ bahasa Yunaninya adalah oligopistos, artinya little faith, gitu ya. Dan di mana oligopistos ini kata dasarnya adalah pistis. Kita tahu kalau di dalam FF, pistis itu artinya iman. Betul? Dan kita perlu tahu, pistis itu adalah iman yang attested. Bahasa yang di penjelasan itu adalah, pistis itu adalah attested faith. Yaitu iman yang teruji, saudara. Jadi ada iman-iman yang timbul memang karena tanpa dasar. Karena itu kasih karunia Tuhan, saya sudah jelaskan di khotbah saya sebelumnya ya. Iman pun itu adalah kasih karunia. Tetapi ada iman-iman yang itu timbul karena kita latih, karena itu teruji, karena sudah mengalami banyak ujian dan cobaan. Dan itulah pistis. Dari pistis kita akan menemukan ada confidence, keyakinan, certainty, itu kepastian ya, perasaan pasti, dan seterusnya. Ya. Nah, dari kata pistis itu diturunkan lagi jadi kata trustworthy atau dapat dipercaya. Itulah kenapa saya mau bahas tentang kata ini. Dapat dipercaya gitu ya. Dan pada waktu kita itu percaya, kita mudah untuk taat. Betul? Saya pernah
menjelaskan tentang analogi orang yang uh, uh, bergantung sama Tuhan itu seperti apa. Itu sama seperti orang yang mencoba mendaki gunung gitu kan. Di tengah jalan dia merasa ini terlalu susah karena medannya terlalu sulit. Dia berhenti tengah jalan, tiba-tiba ada pendaki gunung tua yang lewat, gak bawa apa-apa, peralatan apa adanya. Dia bilang, hei ngapain kamu di sini gitu kan. Terus kemudian, oh saya kecapean, saya kelelahan, saya gak tahu bagaimana saya bisa menyelesaikan tujuan saya di atas. Oh gampang, ikut aja kepada saya. Kalau kita gak percaya, kita gak akan ikut. Betul? Kita akan tetap tinggal di situ dan kita akan mungkin entah kita turun, entah kita nggak tahu ngapain gitu ya. Tapi kalau kita percaya sama ajakan orang itu, sama seperti Yesus mengajak Petrus, datanglah. Gitu. Yesus selalu mengajak kita, ayo ikutlah aku dan semuanya. Kalau kita percaya apa yang terjadi, kita akan taat. Nah itulah pisteo. Gitu ya. Pisteo itu adalah ketaatan karena kita percaya. Saya di soundman saudara. Semua orang sound mendengar apa kata saya, betul? Saya mau bilang, drumnya kebanteran, turunin. Enggak pakai babi bu, pasti diturunin. Karena apa? Percaya. Dan kita ini perlu percaya sama Tuhan. Kenapa? Dia maha tahu, dia maha kuasa, dia maha mampu. Cuman kadang kita ngakunya percaya, ternyata kita enggak percaya. Gitu. Nah, makanya dibilang, apa hasilnya orang yang tidak percaya? Dia bimbang. Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Gitu. Dan di Roma 14 kita bisa melihat, orang yang bimbang, itu bahkan perkara makan aja, dia itu sudah melakukan apa? Dosa, kalau dia tidak melakukan berdasarkan dengan iman. Hati-hati saudara. Nanti kita akan melihat juga, bahwa iman itu menimbulkan perkenanan Tuhan. Ibrani 11 ayat 6 ya. Kita akan lihat semua. Nah, karena waktu saya sudah mulai menipis, saya akan lanjut aja membahas siapa itu Tuhan. Saya cuma mau pastikan satu poin ini, saudara. Bahwa Tuhan itu ingin kita kenali sebagai Allah atau pribadi yang dapat dipercaya. Saya akan ambil dari contoh perjalanan bangsa Israel, bagaimana bangsa Israel dibebaskan gitu ya dari perbudakan di Mesir. Israel itu 400 tahun mengalami perbudakan di Mesir, tidak mengenal siapa itu Tuhan. Abraham, Ishak dan Yakub, gitu kan? Tidak mengenal karena sudah terlalu lama. Dia mengenal dewa-dewanya bangsa Mesir, gitu kan? Itulah satu-satunya image Tuhan yang dimiliki bangsa Israel waktu itu. Tuhan yang kalau marah dia bisa menghukum, ya kan? Dan itu pun ngefeknya cuman ke bangsa Mesir. Siapa Israel? Saya budak, saya nggak punya hak untuk meminta, gitu. Saya yakin bahwa bangsa Israel waktu itu adalah bangsa yang sangat tidak punya rasa tenang dan rasa aman. Kenapa? Saya budak, saya nggak punya hak apapun. Tetapi Tuhan dalam perjalanan bangsa Israel membuktikan bahwa dia adalah Allah yang dapat dipercaya. Dia turunkan mana tiap hari 24 jam. Kalau kita melihat angka 24/7 itu kan, wah ada garansi di situ. Ya kan? Mana ini turun terus, kecuali hari ke-7 ya. Tetapi hari ke-6-nya muncul 2 kali. 2 porsi gitu. Dan kita bisa melihat mana itu artinya nih, manhu. Artinya apa? Apa ini? Saya nggak tahu gitu. Ini adalah sebuah mujizat dari sesuatu yang tidak kita kenali. Seberapa sering saudara, saya sering ngalami pada waktu saya berusaha untuk mencapai sesuatu menurut cara pandang saya, ini pasti bisa. Tetapi gagal, justru kita mendapatkan sesuatu yang kita nggak pernah perkirakan itu. Kita nggak pernah pikirkan itu, kita nggak pernah harapkan itu. Tetapi itu muncul. Itu mana saudara? Apalagi tiang awan dan tiang api, itu bicara tentang bimbingan dan perlindungan Tuhan. Saudara, kalau saudara nggak punya arah hari-hari ini, saudara, Tuhan itu sudah menyediakan arah sebenarnya pada kita. Tinggal kita mau mendatangi Tuhan atau enggak. Laut Merah yang terbelah gitu kan. Ini contoh-contoh aja saudara. Bagaimana kita bisa memaknai apa yang Tuhan lakukan pada bangsa Israel. Sayangnya bangsa Israel jadi kasih begitu banyak, masih aja tegar tengkuk. Ya kan? Laut Merah bicara tentang selalu ada jalan keluar, bahkan pada saat mata kita melihat jalan buntu. Jubahnya bangsa Israel itu dan kasutnya itu nggak pernah lapu 40 tahun saudara, nggak kurang apa Tuhan itu. Itu kalau orang buka toko baju nggak laku saudara. 1 tahun kokot itu apa? Tutup gitu ya. Kenapa? Nggak ada yang beli baju waktu itu. Gitu kan. Kenapa? Lo nggak pernah lapuk, nggak pernah rusak. Gitu.
Ya kan? Kurang apa Tuhan itu? Dan ini kalau kita mau bahas ya, kenapa tulah itu perlu 10, saudara? Itu ada maksudnya semua. Tulah itu tujuannya untuk menunjukkan pada bangsa Israel, semua dewa yang kamu kenal aku kalahkan. Ini saudara bisa foto aja nanti, silakan pelajari atau saudara bisa baca ini sumbernya ya. Itu semua bicara tentang bagaimana Tuhan itu mengalahkan dewa-dewa bangsa Mesir untuk menunjukkan hanya aku yang dapat engkau percayai. Tidak ada yang lain. Gak kurang apa Tuhan itu, gitu kan? Makanya Yesus itu selalu bilang, selalu gemes, selalu apa tuh bahasa Prancisnya tuh gregetan gitu ya. Gemes gitu. Bukan gemes karena gemoy, bukan. Tapi gemes kenapa? Udah kasih tahu tapi enggak tahu-tahu gitu kan. Kira-kira seperti itu. Sama orang yang apa? Orang yang masih mempertanyakan besok saya makan apa. Nanti kalau saya enggak goal, misalkan kalau ujian saya jelek, apa yang terjadi dengan hidup saya gitu kan. Dan sebagainya. Tuhan itu paling gemes sama sikap seperti itu. Kenapa? Ini. Karena dia ingin kita mempercayainya sebesar dan selama itu, saudara. Satu hal yang kalau Tuhan bilang, bagaimana kita bisa taat 100% sama Tuhan? Caranya satu, kita mesti percaya 100% sama Tuhan. Setiap ada hal yang tidak kita percayakan sama Tuhan, itu adalah area di mana kita nggak bisa taat sama Tuhan. Saya ulangi ya. Sekecil apapun itu, tapi kalau ada area yang tidak kita percayakan sama Tuhan, itu akan selalu jadi tempat di mana kita berpotensi tidak taat sama Tuhan. Mungkin itu bisa bicara jodoh, pasangan, ya kan? Mungkin itu bisa bicara tentang apa lagi? Waktu kita dan sebagainya gitu. Ini Ibrani 11 ayat 6, baca sendiri waktu saya sudah menipis. Kok cepat sekali ya, ini 1 detiknya nggak 1 detik ya? Cepat sekali. Maaf. Kok nggak next? Oke. Apa yang terjadi waktu kita tidak percaya sama Tuhan? Ini. Kita akan selalu menjadi orang yang berhitung, saudara. Dan ini saya pernah lakukan. Saya berpikir ngapain saya pelayanan. Saya ngurus hidup saya aja sendiri. Saya berusaha untuk memperkaya diri saya sendiri. Saya berusaha untuk bekerja semakin giat. Gitu kan. Tapi mungkin ada juga orang yang nggak seperti itu. Mungkin keluarganya yang nggak diurus. Saya ini juga bukan bilang bahwa semua hal harus kita urus, saudara. Tapi saya percaya kalau kita dituntun oleh Tuhan, kita akan tahu kapan berfokus pada yang mana, saudara. Kita akan punya timing, kita akan punya ritme yang tepat, gitu, saudara. Itu kalau orang di dalam Tuhan. Dan kita nggak perlu takut. Saya ini hari-hari ini sedang ngetes Tuhan, gitu. Saya tuh sukanya ngetes Tuhan, ampuni Tuhan. Tapi saya tuh suka ngetes, saya tuh selalu melakukan banyak hal ekstrim. Saya kasih contoh ya, saya pernah mencoba untuk tidak baca Alkitab 1 tahun lebih, saudara. Apa yang terjadi? Saya tuh pingin tahu rasanya. Kenapa? Setelah saya tahu, saya ngerti, saya sadar, dan saya tidak berbuatnya lagi gitu ya. Karena saya tahu rasanya. Don't try this at home. Gak perlu. Cukup dengar cerita saya aja. Gitu. Tapi sama, saya sekarang sedang ngetes Tuhan. Tuhan, kalau saya terima semua kepercayaan dari Engkau, jadi apa saya? Itu seperti katanya lagu tadi ya. Apakah dagingku habis lenyap? Tapi enggak, saudara. Beruntungnya saya tambah tebel, saudara. Jadi ternyata Tuhan masih memelihara. Amin. Itu juga tentang masa depan. Kadang kita tuh berusaha untuk mencapai dengan kekuatan kita sendiri. Kita berusaha untuk punya pemikiran-pemikiran yang ternyata itu tidak sesuai dan tidak selaras dengan Tuhan. Dan percayalah, saudara. Semua yang kita usahakan tanpa Tuhan, selalu kita akan ngoyolakan itu. Jadi sekali lagi, buat saudara-saudara yang hari-hari ini merasa lelah, percayalah saudara sedang keluar dari ritme kasih karunia Tuhan. Percaya saya, believe me, bukan believe it or not gitu ya, believe me. Itu juga apa yang terakhir, kalau kita khawatir, maka kekuatan kita itu lemah, saudara, dan kita akan mudah menyerah. Saya bukan berbicara tentang bahwa kita ini nggak boleh memanage sesuatu dengan baik atau memilih mana yang kita mau ambil. Bukan. Poinnya adalah Tuhan itu mempercayakan sesuatu pada kita bukan tanpa maksud. Pada waktu Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan itu menunjukkan siapa dia dalam kehidupan kita. Kalau kita dikasih kepercayaan besar, maka sama seperti khotbah saya sebelumnya ya,
Kasih karunia itu selalu datang selaras dengan kepercayaan. Sekarang saya balik. Kalau Tuhan memberikan kepercayaan sama kita, Tuhan juga memberikan kasih karunia yang pada kita. Tapi kalau kita nyerah, kita nggak akan kelihatan kasih karunia itu. Dan kita akan, Ini tadi. Kita nggak akan mengenal Tuhan, saudara. Kita nggak akan tahu siapa Tuhan kita. Dan seperti tadi saya bilang, iman pistis itu adalah a tested faith. Iman yang timbul dari pengalaman. Iman yang timbul dari proses. Iman yang timbul karena kita menang dari sebuah proses. Apa yang terjadi pada waktu kita beriman? Yang pertama, kita akan punya pengenalan yang benar sama Tuhan. Yaitu pengenalan di mana kita tahu bahwa Tuhan itu memelihara kita. Bahwa pada waktu kita ikuti maunya Tuhan, kita nggak akan habis lenyap, saudara. Justru kita akan mendapatkan apa? Promosi. Pemimpin hebat selalu dilahirkan lewat masa sukar. Gitu ya. Kalau kita mau jadi somebody, orang yang berdampak, orang yang punya makna, orang yang membuat perbedaan bagi sekeliling kita, kita nggak bisa tanpa melewati masa-masa sukar. Dan berkenan, Ibrani 11 ayat 6 tadi ya. Rencana Allah itu digenapi lewat kepercayaan. Ibrani 11 itu bicara semua tentang pahlawan-pahlawan iman. Coba saudara baca sendiri di rumah dan renungkan. Bagaimana jadinya jika mereka tidak taat sama Tuhan? Tidak ada hal-hal hebat dan besar yang terjadi dan dicatat di Alkitab. Betul? Yang terakhir saya undang pemain musik. Nah, saudara, Tuhan itu rindu supaya kita mempercayai Dia. Kenapa? Karena Tuhan itu benar-benar dapat dipercaya. Nah, orang-orang yang mempercayai Tuhan, itu akan menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Kenapa? Kita tahu worship. Apa itu worship? Worship itu adalah penyembahan. Dan orang itu menyembah yang dituhankan atau idol gitu ya. Nah, arti kata idol itu apa? Sebuah image di mana pada waktu kita sembah itu, kita akan menjadi serupa dengan itu. Nah, waktu Tuhan ingin supaya kita itu mempercayai Dia, dan kita mau menyembah Dia dengan cara yang benar, yang terjadi adalah kita akan menjadi serupa dengan Dia. Dan satu poin yang saya mau garis bawahi di sini adalah kita akan menjadi orang-orang yang dapat dipercaya, saudara. Dan itu terjadi bukan karena kehebatan kemampuan kita, tetapi karena kita izinkan Tuhan mengambil alih kendali dalam kehidupan kita. Kalau hari-hari ini SMCC lagi berbicara tentang live with Jesus every day. Saudara, omong kosong kita mau hidup bersama Tuhan. Kalau kita nggak mengizinkan Tuhan berkuasa atas hidup kita. Kalau kita masih ambil alih kontrol atas hidup kita. Kalau kita masih pegang itu dan kita nggak mau serahkan sama Tuhan. Tetapi saudara percayalah, pada waktu kita serahkan itu sama Tuhan, Tuhan akan membuat kehidupan kita bukan tambah turun, bukan tambah lenyap, saudara. Bukan tambah habis, tapi justru ada promosi-promosi yang terjadi. Percayalah, saudara. Sampai saat ini, sejauh saya ngetes Tuhan, saya belum pernah kecewa, saudara. Saya belum pernah kecewa. Susah iya. Terdesak iya. Tapi Tuhan itu selalu memberikan jawaban, saudara. Di saat saya kehilangan habis akal, saudara, saya selalu menemukan tuntunan-tuntunan Tuhan. Dia membuat pikiran saya itu terkontrol, saudara. Dia membuat iman saya pulih. Saudara, hari-hari ini saya nggak punya kontrol. Keuangan saya udah, itu kayak air, itu udah pol keluar gitu ya. Tapi saya tenang gitu. Berbeda dengan dulu. Dulu saya berusaha untuk pegang erat semuanya kendali. Tapi hidup saya nggak tenang, saudara. Bersama dengan Tuhan kita akan menemukan ketenangan sejati. Meskipun di sekeliling kita penuh dengan badai. Mari kita berdoa. Biarlah ini boleh menjadi perenungan kami hari-hari ini, Tuhan. Untuk kami boleh mempercayai Engkau dengan segenap hati kami. Untuk kami boleh mengandalkan Engkau lebih daripada yang lain, saudara. Kami boleh punya hal-hal yang mungkin kami pegang. Mungkin jabatan, mungkin keuangan tertentu. Mungkin itu
kepercayaan. Mungkin itu teman yang banyak. Tapi jangan jadikan itu jangan izinkan kami Tuhan untuk menjadikan itu sebagai pegangan kami Tuhan. Karena kami tahu itu semua adalah dasar yang goyah Tuhan. Dasar yang tidak kokoh. Ajar kami untuk mengenalkan Engkau selalu. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang dapat kami percayai. Dan pada akhirnya, izinkan kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang dapat dipercayai. Untuk menjadi orang-orang yang melaksanakan kehendak-Mu Tuhan. Apapun yang Kau inginkan Tuhan. Kami mau belajar untuk menjadi orang yang taat. Untuk kami enggak mudah mengatakan tidak Tuhan. Karena kami tahu pada saat kami taat kami enggak akan kecewa Tuhan. Justru kami akan melihat perbuatan-perbuatan yang besar dinyatakan di depan mata kami. Makasih Tuhan. Menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus. Dalam ucap syukur haleluya. Amin.